Syekh Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari wa Syekh Abdullah bin Hijazi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa ta'ulubihima wa mattana bi asrarihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-27 keberapa mungkin? 27. Summa qala man asyraqat hidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ini merupakan keterangan dari hikmah sebelumnya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mantutawi sisa kalewo iku asyraqat bersinar. Kalau mananya kiai sepuh mencorong apa bidayatuhu kawitane man. Dibaca hikmahnya dulu ya. Jawab man asyraqat maka bersinar apa nihayatuhu katoke man. Jadi ini Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kita supaya mengawali segala sesuatu itu dengan selalu kembali kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Karena apa? Karena kata Imam Ibnu Athaillah, barang siapa yang permulaannya itu bersinar, maka penghabisannya juga pasti bersinar. Barang siapa yang permulaannya itu bersinar, maka penghabisannya juga pasti bersinar. Baik permulaan dalam urusan dunia maupun permulaan dalam urusan akhirat. Seperti yang kita tahu, wali itu kan banyak yang profesinya petani itu banyak. Bahkan Nabi Adam sendiri itu profesinya adalah petani. Dan wali juga banyak yang profesinya itu pedagang. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri itu profesinya adalah pedagang kain, bazzazan, pedagang kain. Itu profesinya Nabi Ibrahim. Banyak pula wali yang profesinya itu adalah tukang jahit. Dan Nabi Idris sendiri profesinya adalah tukang jahit. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, jika mengawali suatu urusan itu dengan kembali kepada Allah, maka penghabisannya mesti akan bersinar. Bismillahirrahmanirrahim. Gambare bi'an ammaro kelawan yenta rameaken sapa man tahu
ditutup al-qota itu jamak taksir. Karena apa? Karena syaratnya jamak muannas salim itu alif dan taknya tambahan, sedangkan ini taknya adalah tak asli karena bentuk mufradnya kan waqtun, sudah ada taknya. Bentuk jamak taksirnya adalah awqotun. Makanya ketika menjadi maf'ul bih dibaca fathah, awqotahu biro waktu lemah, menghidupkan seluruh waktunya bi anwa'i ta'ati kelawan biro warnane biro ta'at. Jadi dalam mengawali suatu urusan, ia menghidupkan waktu-waktunya dengan berbagai macam ta'at wal awwadi dan biro wiridan. Wasabaro lan netepi sokoman, wasabaro lan netepi sokoman ala dalika ingatase mengkono at-ta'at wal awrad. Dalam melaksanakan ta'atnya ini selalu istiqomah, selalu mudawamah, kullal musabarati kelawan sempurna netepi. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memastikan orang yang permulaannya itu bersinar, maka pasti penghabisannya juga bersinar. Mengawali urusannya dengan kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah, menghidupkan waktunya dengan berbagai macam taat, berbagai macam wiridan, dan dilakukan secara mudawamah. Ini kata Imam Ibnu Athaillah, pasti penghabisannya pun akan bersinar. Tegese di ifadatil anwari kelawan lubere piro-piro cahaya, penghabisannya akan memperoleh cahaya wal ma'arif dan piro-piro ma'rifat alaihi ingatase man, ditambah wazawani hudurati nafsi lan ilange piro-piro buteke hati, wazawani hudurati nafsi lan ilange piro-piro kekeruhan hati. Hati kita ini kan masih banyak kekeruhan, masih suka marah, masih punya rasa dendam. Kekeruhan hati akan hilang. Al-adilati kang ngali-ngalini bainahu ing dalem antara man wa baina maulahu lan ing dalem antarane Allah kang dadi bendarane man. Oleh hilang ala wajhin ingatase dalan atamma kang sempurna, atamma kang luwih sempurna, atamma kang luwih sempurna. Isim tafdil ya. Jadi seseorang yang permulaannya bersinar, memulai urusan dunianya dengan kembali kepada Allah, atau mengawali urusan akhiratnya juga dengan kembali kepada Allah dan berlindung kepada Allah,
merasa dia sendiri yang melakukannya, maka kata Imam Ibnu Athaillah, pasti penghabisan orang ini pun akan bersinar. Tuh. Begitu pula wa'asuhu utawi kebalikan iman iku biaksihi kelawan kebalikan iman. Begitu pula jika mengawali suatu urusan dengan cara tidak kembali kepada Allah, maka penghabisannya juga pasti akan gagal. Faman maka utawi sing sabane wong iku kana ana sapa man ana iku qalilal ijtihadi sedikit kemenangan fi bidayatihi ing dalam kawitan man fi bidayatihi ing dalam kawitan man lam yaksul maka orang hasil lahu kadwen man opo isyrokun bersinar. Kalau maknanya disebut mencorong fi nihayatihi ing dalam kato man, ini kebalikannya. Barang siapa yang permulaannya itu tidak sungguh-sungguh, tidak kembali kepada Allah, maka penghabisannya tidak akan bisa bersinar. Walau furido lamun dikira-kira akan, kalau mana disebut diparil, walau furido lamun dikira-kira akan apa anahu setuhunan mah iku futiha dibuka, diberi futuh sopo alaihi atasema, karena mengawalinya tidak dengan cara yang bersinar, mengawalinya tidak dengan cara yang gemilau, maka seandainya, ini perkiraan, seandainya ia diberikan futuh, itu pun futuhnya futuh yang paling lemah, karena maka ana opo fathun, karena maka ana opo fathun anaiku ala wajhin ing atase dalan sifate wajhin apa kang luwih lemah min ghairi tinimbang liyane emak. Wajah tamilu lan memper opo annal makna setuhune makna dari hikmah yang ke-27 tadi, ada suatu ihtimal, suatu kepantasan ikuman utawi siksa ikuman utawi siksa panewa iku asrokat bersinar apa bidayatuhu kawitaneman apa bidayatuhu kawitaneman birruju'i kelawan kembali ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wal iltijai lan berlindung, kalau mana disebut fungsi wal iltijai lan berlindung, kalau maknanya disebut fungsi ilaihi maring Allah. Barang siapa yang permulaannya itu bersinar,
yaitu dengan selalu kembali kepada Allah dan berlindung kepada Allah, wal iltijailan berlindung ilaihi maring Allah. Jawaban asyraqat maka bersinar. Kalau maknanya disepuh apa itu mencolok ya. Asyraqat maka bersinar apa nihayatuhu katoge maka penghabisannya pun pasti bersinar pula. Yaitu bagaimana penghabisannya yang usuli kelawan hasile tumeka ilaihi maring Allah. Penghabisannya pun bersinar, yaitu memperoleh usul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah. Nah, fatakulu maka anak hadihi ikilah hikmah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ada ibaratan ibarah pernyataan ukhro kang sejen, ukhro kang liyane, muwafaqatan kang nyocoki limakna maring maknane hikmah qablaha kang ing sedurunge man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Jadi artinya ibarat ini adalah ibarat yang sesuai dengan makna hikmah sebelumnya. Wa ma utawi barang kulna kang dawuh sapa ingsun hu hikmah awalan ing dalem kawitan iku aula luwih utama wa alharu lan luwih perdalam. Titik. Nah, sekarang kita memasuki hikmah dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang nomor 28. Mastudi'a fi ghairi sawairi wa haro fi syahadati dhawahiri. Mastudi'a fi ghairi sawairi wa haro fi syahadati dhawahiri. Maknanya ma utawi barang ustu diakang dititipaken apa ma ustu diakang dititipaken apa ma fi ghairi sawairi ing dalem pira-pira hati kang ghaib. Fi ghairi sawairi maknane aifil qulubi ing dalem pira-pira hati al-ghaibati kang ghaib. Sesuatu yang dititipkan di dalam hati yang ghaib, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, sesuatu yang dititipkan di dalam hati yang ghaib. Arti ghaib artinya tidak bisa dilihat dengan mata. Isi hati kan wallahu alimun bidzatish syudur, yang mengetahui isi hati itu Gusti Allah.
sesuatu yang dititipkan di dalam hati yang gaib itu pasti nampak di dalam zahir yang bisa dilihat. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-28, mastudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadatil dhawahiri. Sesuatu yang dititipkan di dalam hati yang gaib. Arti gaib di sini artinya tidak bisa dilihat dengan mata. Itu zahara fi syahadatil dhawahiri, bisa nampak di dalam zahir yang bisa dilihat mata. Artinya apa? Artinya makrifat, seseorang yang hatinya sudah dititipi makrifat kepada Allah, seseorang yang hatinya itu sudah memiliki cahaya-cahaya dari Allah, seseorang yang hatinya itu dikaruniai makrifat dari Allah, itu bekas-bekasnya, bekas-bekas makrifat yang dititipkan di dalam hatinya itu pasti bisa dilihat pada wajahnya dan juga anggota-anggota tubuhnya. Jadi orang kalau sudah diberikan makrifat dalam hatinya, itu bekas-bekas makrifatnya bisa dilihat pada wajahnya, bisa dilihat pada anggota-anggota tubuhnya yang kelihatan. Sampai ada ayat ta'rifuhum bisimahum, kamu mengenali mereka itu dengan tanda-tanda mereka. Ini ya. Ayat tegese ghairil musyahadati. Tadi fil qulubi dan biro-biro hati al-ghalibati kang ghaib. Ayat tegese ghairil musyahadati. Ghairil musyahadati, orang bisa ditinggali. Jadi maknanya al-ghalibati di sini ayat tegese ghairil musyahadati, orang bisa ditinggali bil absori, kelawan piro-piro mata luar. Lah, sesuatu yang dititipkan di dalam hati yang gaib itu berupa apa? Ai minal ma'arifi, saking piro-piro makrifat, wal anwari, lan piro-piro cahaya, al ilahiyati kang bangsa saking pangeran, al ilahiyati kang bangsa saking pangeran, iku doharo pertela opo ma ustudi'a fi ghaibis sarair. Iku doharo pertela berarti nampak, opo ma ustudi'a fi ghaibis sarair, nampak fi syahadatul dhawahiri, ing dalam piro-piro dhahir kang katon. Jadi ini
untuk mengetahui hati seseorang itu cukup dilihat dari wajah dan anggota tubuhnya. Karena al-dhahir mir'atul batin. Zahir itu adalah cerminnya batin. Al-dhahir mir'atul batin. Zahir itu adalah cerminnya batin. Mir'atu, ya. Lah, apa hikmah dari hikam yang ke-28 ini, ya? Hikmahnya supaya kita itu hati-hati dalam mencari teman. Hati-hati. Sebelum kita berteman, kita lihat dulu zahirnya. Apakah orang ini secara lahir taat kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban? Kalau ternyata secara lahir orang ini taat kepada Allah, berarti bisa kita jadikan teman. Karena zahir itu karena zahir itu adalah cerminnya batin. Begitu. Ayat tegese maknanya fi syahadatil zahiri. Ini namanya min idhafatis sifat ila mausuf. Asale fi zahiri syahadah. Ayat tegese fi zahiri dalam piro-piro zahir sifatnya al-zahiri asyahidati kang katon, kang ketinggalan itu berarti kang katon. Maknanya asyahidati ayil hadirati tegese kang hadir. Dipanasi dikit dong. Iku ada kunci motornya. Jadi fama maka utawi barang istauda'a kang nitipaken hu ing ma sapa Allah Ta'ala sesuatu yang Allah menitipkan sesuatu itu fil qulubi dalam biro-biro hati wasaro ini lan piro-piro sariro jamae sariro piro-piro hati bayane minal ma'arifi saking piro-piro ma'rifat wal anwari lan piro-piro cahaya ikulah Buddha pasti, ikulah Buddha orang manakala Buddha ikulah tarka pasti ayam haro yen tak pertela opo akaruhu la bete ma opo akaruhu la bete ma pertela alal wajhi ing atase wajah wal jawarihi lan piro-piro anggota. Karena al-zahir bil-atul batin. Jadi seseorang
telah dititipi makrifat oleh Allah, hatinya telah dititipi nur-nur dari Allah, itu bekas-bekasnya bisa nampak pada wajah dan anggota-anggota tubuhnya, karena zahir itu cerminnya batin. Nah, wahadihi utawi iki al-wajhi wal jawarihi, wajah dan anggota tubuh itu alamatun tanda, sifatnya alamatul yu'rafu kang dimerui, biha kelawan alamah apa kang dimerui halul muridi, keadaan murid itu artinya orang yang ingin wusul kepada Allah, itu arti murid. Orang yang menghendaki wusul kepada Allah itu namanya murid. Kayak kita ini murid darahnya, orang yang ingin wusul kepada Allah. Sifat al-muridi as-saliki kang ngambah as-saliki kang ngambah. Jadi untuk mengetahui keadaan murid yang sedang suluk itu cukup dilihat pada wajah dan anggota tubuhnya, cukup dilihat. Kalau memang anggota tubuhnya itu selalu aktif dalam hal-hal yang positif, berarti hatinya juga baik. Bisa dilihat pada wajah dan anggota tubuhnya. Sebab li'anna ghadira karena setuhune kang ghadira iku mir'atul batini, kacae atau cermine batin. Jadi fayas tadilu maka dulu dalil bidalika melawan mengkono-mengkono al-wajhi wal jawarihi, sopo kang lulu dalil man wong sifatnya man aroda kang ngarepaken sopo aroda kang ngarepaken sopo man iki ngarepaken sohbatahu ing mbadui al-murid. Jadi untuk mengetahui apakah murid ini pantas untuk dijadikan sebagai sahabat kita atau tidak, kita bisa melihat pada wajah dan anggota tubuhnya. Kalau memang anggota tubuhnya itu aktif dalam hal-hal kebaikan, maka insya Allah batinnya juga positif, karena al-dhahir mir'atul batin. Wal ijtima'a atau pada sohbatan wal ijtima'a lan dari kumpul bihi kelawan al-murid lian tafi'a supaya ngalah manfaat sopeman, lian tafi'a supaya ngalah manfaat sopeman, ngalah manfaat bihi kelawan al-murid. Cukup dulu ya. Barakallahu li wa lakum wallahu a'lam bishawab.